dilakukan di antara kedua belas tim yang bertanding dan akan melanjutkan tren positif untuk tim yang berada di atas dan akan membuktikan untuk tim yang berada di bawah, terkhusus tim-tim komunitas untuk bisa unjuk gigi di dalam panasnya kalahari. Oke, kita lihat EVOS strength-nya masih sekuat itu apa enggak gitu ya kan. Dan saat ini Blue Zone-nya kebetulan di Bayfront. Gue sempet mention di bahasan gue seputar drop zone. Bayfront tuh kalau diturunin satu tim doang, rugi. Harus ada yang datang ke Bayfront juga. Dan kebetulan setahu gue Marawa tuh bakal turun Bayfront. Dia dapat Blue Zone. Oke. Gua nggak bisa ngebayangin kayak gimana Marawa maksimalin winning conditionnya dengan Blue Zone ini. Tapi resiko mereka untuk kebagi fokusnya juga cukup besar. Karena orang-orang yang dari Conceal sama Shrine sudah pasti ke situ. Itu satu. Yang kedua yang dari Command Post juga pasti bakal look around ke situ. Oke. Iya kan? Dan itu juga yang harus diwaspadai oleh teman-teman dari Marawa. Artinya mereka harus bisa melakukan lebih cepat dan zonanya. Ya apa ampun. itu? Kenapa itu? Ini zonanya mau pindah langsung ke Nextera nih kan, udah gak sabar. Itu kayak 30% mapnya tuh udah di Nextera sebenarnya. Iya. Udah masuk Grave Labs itu zonanya tuh. Iya udah Grave Labs itu. Grave Labs sama Turbin apa? Tapi ini sejauh ini Marawa harusnya cukup aman. Karena mereka mendapatkan Blue Zone, mereka tidak mendapatkan gangguan dari siapapun. Seperti yang lu bilang maunya harusnya Bayfront gak diturunin sama satu tim aja. Tapi ternyata aman untuk teman-teman dari Marawa. Masih 1 hari kali ya? Iya. Masih hari pertama kali ya? Iya. Ntar hari-hari selanjutnya kayaknya beda lagi tuh ceritanya. Belum tahu sekarang mah. Iya, soalnya emang rugi banget kan. Kayak terlalu disia-siakan kesempatan itu untuk ganggu dan sekalian ngospek tim baru. Iya gak sih? Apa ngospek dengan cara lain? Biarin dulu keenakan di sana, biar ditabrak kaget. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. Tetapi kita melihat ada sebuah headshot dari Sam 13 untuk membayar nyawa dari seorang Mr. 17 yang harus terculik di tengah perjalanan. Bahkan berhasil untuk dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Sebuah posisi yang sangat krusial untuk Sam 13. Berada di area terbuka dan masih ngawang kelihatannya. Musuhnya bakal keluar dari sebelah mana, tapi tembakan terus keluar lagi. Begitu jeli kelihatan dari Sam 13 dan terlihatnya masih sangat jauh dari teman-temannya. Oh my god, kalau tadi gue sempat lihat di minimap juga kayak ada beberapa tim sangat adaptif, sangat cepat secara pergerakan. Misalnya tadi gue lihat Torat tuh dia ngalah, nggak coba kontesin Shrine-nya. Looting bentar di area Old Hampton, habis itu langsung ambil Foundation. Kembali lagi, kekuatan dua tim jadi satu, jadinya kayak dia punya dua drop zone, tau gak lo? Iya, setuju. Mereka bisa menguasai dua area sekaligus atau milih ya. Iya. Milih salah satu dan satunya sebagai pelarian seperti yang terjadi di round sebelumnya di Alpine. Dua area sebelumnya bisa mereka kuasai dan exit plan-nya juga mereka sudah paham betul harus seperti apa. Nice. Kita harus bahas dulu nih Kraken ya. Kraken tahu dia turun di map bawah. Ya. Tipikal tim yang turun di map bawah itu terutama di tengah ke arah kanan emang harus main agresif. Karena sebenarnya di bawah itu tentang tunggu-tungguan siapa yang perang duluan. Jadi harus lu yang mulai duluan, lu bisa selesai duluan kansnya. Abis itu lu nggak punya kesempatan buat di third party. Kalau misalkan lu kelamaan perangnya, kelamaan make a move-nya, itu bakal fatal banget. Makanya hal-hal yang dilakukan kayak Kraken tadi ada satu player yang balik lagi ke desap buat make sure ada yang ngintilin apa enggak, ada yang ngikutin atau tailing apa enggak. Kalau nggak ada, mereka bisa langsung gas ke Stone Ridge. Yang mana gue tahu Stone Ridge mungkin kayaknya nggak bakal langsung di all in. Pun langsung di all in terlalu beresiko karena yang command post potensi besar bakal ikutan juga Bigan. Betul, belum lagi kalau ngomongin bagian map bawah mobilitas juga nggak terlalu sulit dengan adanya launchpad juga yang bisa dipakai ke berbagai arah seperti yang dilakukan oleh Kraken. Makanya mereka nggak ragu ngirim satu orang balik lagi ke bagian the sub. Kalau misalkan aman di area sana, pilihan untuk Kraken adalah bisa balik lagi semuanya ke the sub dengan ngambil high groundnya. Atau seperti yang lu bilang yang kedua, gas langsung ke arah Stone Ridge-nya. Tapi kita belum lihat nih, belum tahu zonanya bakal gerak ke arah sebelah mana. Yang pasti, kalau ngelihat pergerakan dari Kraken, dia nge-hold di dekat-dekat Stone Right. Mereka paham, mereka tahu betul arah rotasi dari tim-tim yang gerak dari bagian command post itu bakal dalam vision dari Kraken itu sendiri. Tapi gue penasaran sih, terutama ini kan maksudnya kalah hari di hari pertama ya. Kalah hari-hari kedua sih gue bisa jamin 200% lebih panas dari yang ini. Buat gue ini bukan kalah hari. Buat gue ini udah next era karena pasif banget jujur aja. Pasif banget, nggak ada early clash yang sampai ngeratain satu squad. Bukan kalah hari sekali. Kita selalu disuguhkan sama
perang Stone Ridge, perang di Refinery, Council Hall, perang gitu kan. Tapi kali ini nggak ada. Oke, kali ini aman ya, cuma penculikan satu persatu yang tadi sempat kita lihat dan bahkan jumlah alive-nya masih 48. Iya. Jumlah alive kembali ke arah 48, beberapa dinocular juga sudah mulai dibuka dan sepertinya jarang sekali ada dinocular yang mendetek ke arah player. Belum ada dinocular yang aku lihat on point ke arah beberapa compound di sana. Sepakat. My God, lagi-lagi Bigetron. Nyalinya ini tinggi banget. Dia tahu drop zone the maze itu bukan satu hal yang mudah. Tapi dia juga tahu rotasinya bakal lebih sulit lagi kalau dia cuma stay di the maze aja. Ditambah circle-nya nggak lagi berpihak sama mereka. Makanya mereka lagi pelan-pelan make a move. Dan cara mereka scouting itu sangat baik. Dia tahu timing di mana orang yang di refinery, orang yang di Mammoth, itu kira-kira masih nge-scout apa enggak. Nah, Lu bayangin, lu perhatiin deh dari tadi dah. Dia paham timing itu. Makanya shout out buat Coach Chris Jo sih, luar biasa sekali sih. Iya, itu bekal yang dibawa sang coach kelas internasional juga ya. Betul. Dan ditanamkan di tim yang sebetulnya udah punya komposisi yang sangat matang. Tapi ini dia, saudara, super airdrop yang menjadi milik untuk Dewa United Esports. Tapi tidak akan lepas dari hadangan-hadangan yang akan dikirimkan oleh Marawa Jogja NC yang sudah standby sedari awal. Di arah Bayfront masih cukup aman sejauh ini untuk Mr. 17 mendapatkan fase terakhir dari airdrop dengan penjagaan dari 3 rekannya juga. Tapi sedikit melihat ke bagian Bayfrontnya, memang Marawa melepas 50% dari Bayfront dan kedatangan teman-teman dari EVOS Divine yang tentunya sudah selesai dengan fase looting mereka di area Shrines. Nah. Ke bawah kan? Wow. Udah keluar lagi dari turbin tuh. Balik lagi. Ini tim-tim, kalau gue lihat dari minimap itu tim-tim kayak model Dewa udah boleh pusing. Karena kalau dia hold di situ dia bakal punya potensi besar kena sandwich. Marawa tapi kalau diem aja dia juga bakal diterabas dari belakang sama tim kayak model EVOS yang udah kelihatan juga di minimap. Ya kan? Jadi Marawa menurut gue harus ambil sikap sih. Setidaknya jangan sampai dia yang kena sandwich. Tapi untuk ambil resiko tersebut juga bukan satu hal yang bijak juga kalau salah baca timing. Kayak misalnya lu mau coba ambil step ke arah dekat Arsenal yang ada tenda. Itu tricky banget tuh kalau misalkan lu salah ambil timing. Oke. Yang mana hal-hal tersebut harus lu lakukan. Atau lu ambil bangunan-bangunan yang menuju ke arah perbatasan Komenpo sama Refinery. Yang bagian kanan kalau dari Bayfront. Iya. Dan harus lebih hati-hati lagi dari bagian high groundnya ya. Iya. Dari high ground Refinery. Nah, memang sekarang terlihat Kalahari yang berbeda daripada Kalahari sebelumnya ya. Iya kan? Dan ngomongin pasif. timing nih. Ngomongin timing ya kan. Kembali lagi soal timing. Oke. Kalau aja dia tadi telat 3 detik. Dia ditatakin EVOS banget sih. Dan bahkan mungkin EVOS sekarang udah notice mereka. Ya itu dia. Decision yang memang sudah dipikirkan sedari awal rencana. Dan bahkan mereka kirimkan UAV Light. Karena mungkin mereka juga notice ngeliat ke sebelah kanan ada pergerakan dari tim lain. Dan mereka memastikan dengan UAV Light yang dikirimkan. Tetapi kita melihat sudah ada 1 orang terculik dari tim Torat. Ikal yang harus tumbang di sana. Ada tembakan coba dikeluarkan, ternyata ada Morty bagian masalah. Lozi masuk, berani sekali Lozi tumbang. Sayang sekali terkena outplay. Oleh seorang Koja. Miss 3 peluru membuat satu lagi player dari tim Torat harus tumbang. Miss 3 peluru, buang 1 Rebel Rush, dan lu kalah threat. Ya ampun, itu sangat why buat gua. Dan kembali kita lihat gimana Mortim nge-punish mistake yang dibuat Torat. My God. Ya ampun. Jadi acak adul ngelihat Torat yang sebelumnya First Riders, Eclipse, mereka selalu kontesin bagian Refinery-nya. Mereka lepas sekarang, tidak melakukan early fight. Dan mereka harus kehilangan beberapa playernya. Begitupun dengan EVOS Divine. Pada akhirnya ke-track oleh teman-teman dari Marawa Jogja NC sepertinya. Dan bro, Kalahari memang kembali. Tapi memilikimu masih hanya sekedar mimpi. Itu dia. Sulit. Sulit kalau udah begitu ya. Lebih sulit lagi tadi momen yang gak bisa diciptakan sama Torat. Padahal momennya udah di depan mata. Masih beruntung EVOS mereka masih bisa reset lagi ke belakang. Karena teman-teman dari Marawa Jogja NC-nya juga udah cabut dari Bayfront. Bayfront sekarang kosong. EVOS Divine juga pergerakannya make sure belakang mereka nggak ada yang buntutin. Sama kayak teman-teman dari Marawa Jogja NC. Bedanya advantage mungkin sekarang ada di tangan Marawa. Karena mereka udah lebih dulu pindah
Wow, applause gua buat Kraken karena dia tahu winning condition dia. Dia udah AFK aja di situ nggak masalah. Dia tahu tempat yang lagi dia tempatin sekarang itu bukan tempat yang bakal dijamah banyak tim. Tim bakal looking forward ke zona yang lebih tengah dan cari kempon yang tersisa di tengah. Dan akhirnya Kraken bisa panis orang-orang yang bakal rotasi lewat depan dia. Dan itu memang role yang harus dimainkan sama Kraken ketika Kraken ada di posisinya sekarang. Zonanya Lagi-lagi zona berpihak sama Kraken. Gua nggak tahu nih di depan Kraken bakal punya mentalitas seperti apa jelang zona semakin kecil. Karena kadang mereka suka ke distract kayak tadi pas mereka fail. Iya, tapi ngomongin posisi dari Kraken ini memang open field yang menjanjikan. Open field. Tapi dia nggak bakal ke detect ataupun ke track bisa ketembak dari arah high ground karena emang udah ujung dari mapnya. Kita lihat terlebih dahulu ternyata ada tim fight terjadi. Tim Balar kehilangan 2 playernya atau masih bisa didapatkan kembali coba dikejar. Abai berhasil mendapatkan karena seorang Keong di sana. Dan Bigetron Delta mendapatkan kesulitan bakar. Wings berhasil memberikan peluru-peluru panasnya menuju ke arah satu player Bigetron dari bagian bawah sana. Bahkan dengan scope-nya masih belum kena Wings. Oh my god, tapi datang lagi satu orang menuju ke bagian atap dari Command Post sana. Dix tertembak, masih bisa kembali mengamankan dirinya dan Wings kali ini dikasih kesempatan untuk bisa melihat lebih luas lagi. Poker Legends juga sudah mulai terlihat di bagian Command Post. Keren banget. Itu tadi peluru sama animasi cepetan peluru sih. Iya, sumpah. Benar. Animasinya sampai delay gitu saking cepetnya tangannya Wing. Pelurunya keluar duluan, Mister 17. Di arah yang lain berhasil dapetin seorang Azura, namun harusnya Abai juga bisa mendapatkan wow, dapat info. Dikasih info, langsung kasih correction grenade. Azril gue nggak tahu dia dapat backup yang bakal kayak gimana. Pinter banget Abai nggak kena bait. Nice Abai, dan Abai nggak mau rugi. Abai tahu betul di situ bakal ada double pick karena ada 2 glue wall yang aneh banget di arahnya Abai. Selain Koja sama Piu lagi-lagi memainkan momentumnya dan sayangnya harus kena panis. Kraken di peringkat ke-12. Di menit yang nyaris ke-12 juga. Iya, tapi tim fight juga masih terjadi kali ini. Masih ada kali ini akhirnya Azril berhasil dijatuhkan seorang Abai. Dan bahkan Abai berhasil memberi kembali ke arah Kapten Legalot. Kedatangan kembali tamu. Marawa juga datang menuju ke area Command Post. Tetapi info yang sangat penting sudah diberikan oleh Legalot seharusnya. Karena dia dari atas terbang memberikan informasi dan vision juga yang sangat mahal. Bigetronnya tumbang di posisi ke-11. 2 tim sudah hilang di menit ke-12. Tetapi kali ini zona sudah mulai lari lagi dari Command Post. PR untuk tim Mararkyu, untuk Marawa karena sudah ditunggu oleh Volker Legends di sana. Torat juga sudah mulai memantau dari kejauhan saja. Notice sudah mulai menyeberang dengan mini launchpad-nya. Sudah mulai melewati beberapa tim yang sedang menunggu tim-tim keluar dari area Command Post. Sedang sedikit merendah juga tempo permainan dari setiap tim. Bagus banget Marawa. Apa yang Marawa lakukan itu adalah keputusan yang sangat amat tepat. Yang gak mau kepancing sama Mararkyu dan lagi-lagi tim yang gak kesorot sama tumbang sendirinya dengan keadaan yang memang tidak menguntungkan. Karena mapnya udah nariknya ke bawah banget. EVOS Divine harus puas di peringkat ke-10 setelah menyusul Bigetron tadi di peringkat 11. Nah, Wings, tadi kita lihat Wings tuh global ada 9 atau 10 gitu. Kalau Wings matinya gampang, gua gak ngerti sih. Wings berarti gak respect sama apa yang lagi dia miliki secara resources. Dan Mister 17 sisi lain berhasil dapetin Panzi di sana. Udah mulai ada jalan yang dibuka sama seorang Skybeans atau 04. M13 lagi-lagi dengan granatnya berulah menjadi Fragger. Ternyata masih bisa diandalkan juga sebagai kapten level internasional. Volt bakal diarah karena dia udah nggak punya opsi lagi. Udah bakal digerus habis-habisan oleh M13. Namun sisi lain bakal ada newcomer datang. Coba di jump shot dengan cukup mudahnya. Joel bakal di absen dan akhirnya Persisx oke semangat harus tumbang begitu saja Bigan. Iya, Dewa United begitu kuat melakukan sebuah pertahanan. Bagian dalam tenda masih bisa mengamankan dirinya tapi kembali tembakan datang dari sang kapten. Berhasil menumbangkan Legalot di sana, kehilangan kembali kaptennya dari tim Mararkyu. Bahkan Mister 04 juga harus ditumbangkan di Volker Legends di sana. Dewa United mendapatkan banyak sekali keuntungan. Meskipun sebetulnya di samping mereka persis ada teman-teman dari Kagendra. Tetapi zonanya menarik lagi ke bagian tengah. Memaksa setiap tim harus keluar dari compoundnya masing-masing. Volker terpaksa harus tereliminasi di luaran zona sana. Dan kita melihat bagaimana decision yang akan dibuat oleh tim Mararkyu. Kazu berpindah ke sebelah kanan. Melakukan penyerangan. Menuju ke arah Marawa, X Jogja NC. Abai naik coba ke bagian
atas tapi tidak luput dari pandangan Chapter 13 dengan AWMD-nya kembali ditembakkan ke bagian arah sana dan dos harus jatuhkan di tangan seorang virus, kakinya ketembak sebelah kiri kena jempol dan sangat sayang sekali untuk tim RRQ. Tersisa 2 orang saja tapi Wings masih bisa untuk membuktikan kelasnya, masih bisa mendapatkan 1 knockdown tapi didapatkan oleh Pew dari Morteam dan Torrent sendirian ternyata Jispen. Bagus banget sebenarnya RRQ, cara dia naik ke genteng itu udah jenius banget, tapi jenius juga Dewa United ngelihat kesempatan tersebut gak disia-siain sampai RRQ Kazunya ke spot dan menjadi target selanjutnya untuk tim-tim yang udah dapetin kempon. Kayak Rox, kayak teman-teman dari Torat, bahkan kayak teman-teman dari Marawa dan juga Dewa yang udah nge-scout. Gampang banget ke notisnya Mort, tapi tetap nggak pancing. Udah tumbang juga Torat, harus puas peringkat ke-6. Sandraf berhasil dapetin 1 dan 1 orang lagi dari Kagendra sepertinya juga nggak bakal bisa bicara banyak. Sang Kapten Reva nggak bisa make it to top 5. Bahkan cuman harus di top 5 aja, nggak bisa lebih. Dan sepertinya eksekusi yang amat sangat sulit harus ditempuh oleh Dewa United. Sementara Marawa membuat distraksi, namun Mort tetap fokus untuk menghabisi gluol-gluol yang dimiliki oleh Dewa United. Terlihat 9 poin eliminasi oleh Dewa United, berhasil dapat Rex. Dapetin Satoru. Menjadi 3 tim yang tersisa. Ada Rox, 1 player lagi. Itu udah ke notice. Nah, di kanan ada 1. Dan di kiri udah ke notice juga. Di atasnya bahkan ada orang. Koja, apa yang akan dilakukan oleh Mort? Masih dibikin 3-1. Kok jangan delay Dewa United. Dan Rox Esports kali ini juga cukup kebingungan. Gak punya banyak opsi. Masih ditahan, tapi sama-sama punya grapple hook. Sam 13 naik ke atas. Koja turun ke bawah regroup. Bagus banget Morpnya. Coba regroup ke kanan. Sekarang giliran Dewa yang di atas, Dewa yang ditatakin. Mungkin punya gluol, tapi waktunya gak banyak. Dan Mal, sniper tanki kita berhasil mendapatkan 1 lagi. Membuat keadaan semakin sulit. Dan odds untuk tim Mort semakin besar. Circle udah akan berjalan, masih bakal digas terus. Range udah ke notice. PWZ lagi nungguin momentum. Bakal ada double pick dari Koja. Kolaborasi yang sangat baik bersama seorang PWZ. Tapi Rehan masih bisa membuat momentum untuk mendapatkan kesempatan mencuri poin dari Dewa United. Naikin ke atas, jemput bolanya. Sam, itu dia tumbang juga. Disisa dari Mr. 17. PWZ tapi kalah trading sama Mr. 17. Rehan masih ada, masih bisa dapat 1 lagi. Sekarat, Rox Esports sayangnya nggak bisa bicara banyak lagi Mamelia bisa diandalkan. 4 tim ini udah nggak bisa 1, bahkan juga nggak bisa Mort. Tim selanjutnya yang akan mendapatkan Don Gabang, Don Morteam dengan selalu melakukan 1-3-3-1 dari awal Dewa United sebelum masuk ke dalam compound. Morteam sudah mematangkan setup bertahan mereka. Morteam sudah standby dan dengan sniper tanki dari seorang Mal selalu menjadi kuncian yang sangat berarti atas kemenangan dari Morteam yang sebetulnya mereka udah nyayur dari awal dan mereka sangat kuat